di sini and welcome back to my channel. Hai teman-teman, apa kabar? Terima kasih ya telah mengklik video ini. Nah, dalam video kali ini aku akan memberikan beberapa penjelasan penting, yakni tentang bagaimana cara membedakan jenis-jenis jerawat yang muncul saat kalian menggunakan produk MS Glow. Namun sebelum aku masuk ke penjelasan tersebut, aku mohon dengan sangat untuk terus mensupport channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan terus memberikan informasi-informasi yang menarik untuk kalian. Nah teman-teman, video ini aku buat khusus untuk kalian yang mengalami berbagai macam masalah pada wajah, khususnya masalah jerawat, karena aku melihat banyak banget komentar kalian di YouTube maupun di DM Instagram, dimana kalian mengatakan bahwa saat pemakaian skincare ini pertama kali, wajah kalian itu malah timbul jerawat. Bahkan banyak juga di antara kalian yang jerawatnya itu berangsur sangat lama, dari mulai berminggu-minggu hingga sampai berbulan-bulan. Nah ternyata setelah aku menganalisa berbagai macam pertanyaan yang muncul dari kalian, aku menyimpulkan bahwa masih banyak banget di antara kalian yang belum mengetahui atau belum bisa membedakan mana jenis jerawat yang timbul akibat dari proses detoksifikasi pada wajah atau biasa kita kenal dengan sebutan purging, dan yang mana jenis jerawat yang timbul akibat dari terjadinya penolakan dari kulit yang menandakan kita tidak cocok menggunakan produk skincare tersebut atau biasa kita sebut dengan breakout. Maka dari itu aku membuat video ini untuk menjelaskan ke kalian sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian agar kalian tahu bagaimana mengenali kedua jenis jerawat ini, kalian tahu perbedaan-perbedaannya, dan bagaimana cara untuk mencegah atau meminimalisir timbulnya kedua jenis jerawat ini pada kulit wajah kita. Nah, maka dari itu tonton video ini sampai habis ya, karena di sini aku akan memberikan penjelasan sesuai dengan pengalaman yang telah aku alami. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia penjelasannya untuk kalian. Yang pertama, jerawat karena purging. Nah, bagi kalian yang tidak tahu apa itu purging, jadi purging adalah suatu proses yang terjadi pada kulit wajah kita yang ditandai dengan timbulnya jerawat atau beruntusan yang muncul akibat pemakaian skincare baru. Nah, biasanya proses purging ini terjadi karena adanya proses adaptasi dari skincare di kulit wajah kita. Proses purging ini adalah salah satu proses yang dianggap cukup baik jika terjadi pada kulit kita. Ya, walaupun yang paling baik adalah tidak mengalami proses purging ataupun proses breakout. Namun bagi kalian yang mengalami proses purging, hal itu berarti terjadi proses pembersihan pada kulit wajah kita. Jadi proses purging ini terjadi karena adanya reaksi dari kulit terhadap beberapa bahan aktif yang berada pada produk skincare yang sedang kita gunakan. Jadi saat proses purging terjadi, biasanya saat awal pemakaian produk skincare, proses pergantian sel-sel kulit atau proses regenerasi akan terjadi lebih cepat dari biasanya. Jadi kulit kita ini akan lebih mengeluarkan sebum atau minyak, kemudian kotoran-kotoran yang menumpuk pada pori-pori wajah itu akan juga dikeluarkan secara cepat. Dan selain itu, jerawat-jerawat atau beruntusan-beruntusan yang masih berada di bawah kulit kita, istilahnya belum muncul ke permukaan, itu akan langsung secara cepat dimunculkan ke permukaan walaupun belum waktunya untuk muncul. Jadi agar kalian lebih paham, aku jelasin ya. Ini misalnya permukaan kulit wajah kalian. Nah, biasanya kan kalian para wanita khususnya timbul jerawat saat menjelang menstruasi atau datang bulan. Nah, 1 minggu atau 2 minggu sebelum terjadinya menstruasi, biasanya jerawat-jerawat atau benih-benih jerawat akan berada di bawah permukaan kulit. Dan jerawat-jerawat itu tuh akan timbul perlahan-lahan seiring waktu sampai waktunya tiba, jerawat itu akan muncul ke permukaan kulit kita. Nah, jerawat untuk muncul ke permukaan itu butuh waktu yang tidak cepat kan? Jadi jerawat itu tumbuh perlahan-lahan saja sesuai dengan proses tumbuhnya jerawat pada umumnya. Namun, ketika kalian menggunakan produk skincare dan terjadi proses purging pada wajah kalian, lapisan permukaan kulit ini akan lebih cepat untuk meluruh, dan juga bahan-bahan aktif yang terdapat pada produk skincare tersebut akan mudah masuk dan menyerap ke dalam kulit. Lalu bahan-bahan aktif tersebut akan mempercepat proses regenerasi pada kulit kita. Bahan aktif yang tugasnya untuk membersihkan kulit kita dari jerawat, beruntusan dan lain sebagainya juga akan mengeluarkan jerawat-jerawat yang ada pada kulit kita secara keseluruhan, sehingga kulit kita itu akan lebih bersih lagi di bawahnya. Maka dari itu jangan
heran saat awal pemakaian produk skincare, kalian mendapati wajah kalian kok malah lebih berminyak, tanpa kusam, atau malah timbul jerawat dan juga beruntusan. Bisa jadi itu adalah proses purging atau terjadinya proses pembersihan pada kulit kita. Nah, sudah paham kan proses terjadinya purging itu seperti apa? Namun, kalian harus tahu tanda atau ciri-ciri dari jerawat purging ini. Nah, tanda pertama jerawat akibat purging adalah jerawat yang muncul pada umumnya akan muncul pada daerah-daerah yang biasanya menjadi tempat timbulnya jerawat sebelumnya. Jadi misalnya saat menstruasi kalian akan timbul jerawat di bagian pipi, maka lokasi jerawat purging yang akan muncul pada wajah kalian adalah di bagian pipi juga. Kalian harus waspada jika jerawat yang muncul itu akan berada di bagian dahi, di bagian dagu, atau di bagian pelipis dan lain sebagainya di luar dari bagian pipi yang biasanya menjadi tempat timbulnya jerawat saat kalian datang bulan. Tanda yang kedua adalah dari bentuk jerawat yang muncul. Nah, bentuk dari jerawat karena proses purging ini itu akan muncul kecil-kecil pada wajah kita, dan juga jerawat-jerawat kecil itu akan timbul secara bersamaan. Namun kemungkinan jerawat-jerawat yang muncul itu menandakan bahwa jerawat yang terjadi bukan jerawat dari proses purging, melainkan jerawat dari proses breakout. Maka dari itu, tanda ketiga yang harus kita perhatikan adalah waktu hilangnya jerawat tersebut. Nah, saat proses purging atau proses adaptasi skincare di kulit wajah kita, biasanya setiap orang itu memiliki waktu-waktu yang berbeda untuk skincare beradaptasi pada kulit kita. Normalnya, proses terjadinya purging itu 1 minggu sampai 1 bulan dari hari pertama menggunakan produk skincare tersebut. Dan juga jerawat-jerawat yang muncul itu akan hilang dalam waktu sekitar 1 minggu hingga 2 minggu. Ada juga yang sampai sebulan sih. Jadi jangan heran, misalnya kalian menggunakan produk skincare pada minggu pertama nggak berjerawat, begitu juga dengan minggu kedua, namun pada minggu ketiga dan minggu keempat timbul jerawat yang banyak banget pada wajah kalian. Nah, itu tandanya wajah kalian mengalami proses purging pada minggu ketiga dan minggu keempat pemakaian produk skincare tersebut. Dan jerawat itu juga akan hilang pada waktu yang cepat, sekitar 1 minggu atau 2 minggu setelahnya. Jadi jangan terlalu panik kalau misalnya kok sekarang wajah kalian malah mengalami masalah jerawat, padahal di awal pemakaian tidak seperti ini wajah kalian. Nah, mungkin dengan penjelasan yang telah aku jelaskan tadi bisa menjawab pertanyaan kalian tersebut ya. Untuk pencegahannya nanti sebentar akan aku jelaskan. Kita masuk dulu ke penjelasan mengenai jerawat breakout. Nah, jerawat karena proses breakout itu berbanding terbalik dengan jerawat karena proses purging. Terjadinya proses breakout pada kulit merupakan suatu tanda yang menunjukkan bahwa kalian tidak cocok dengan produk skincare yang sedang kalian gunakan. Jadi teman-teman, saat kita menggunakan sebuah produk skincare akan terjadi 2 reaksi pada wajah, reaksi penerimaan dan reaksi penolakan. Nah, breakout ini terjadi karena adanya proses penolakan kulit wajah kita terhadap produk skincare yang sedang kita gunakan ini. Pada proses breakout juga hampir-hampir mirip sama proses purging, dimana saat terjadi breakout, kulit itu kan mengalami penolakan. Tanda kulit mengalami penolakan itu adalah kulit akan mengeluarkan minyak secara berlebihan. Salah satu penyebabnya adalah akibat dari penggunaan skincare di mana kandungan-kandungan dalam skincare tersebut tidak cocok pada kulit wajah kita, di mana bahan-bahan aktif tersebut membuat terjadinya ketidakseimbangan pH pada kulit wajah kita, sehingga minyak-minyak yang dikeluarkan itu berfungsi untuk menyeimbangkan pH kulit, dan juga minyak-minyak tersebut berfungsi untuk menangkal radikal bebas atau zat-zat yang dapat merusak kondisi wajah kita. Proses pengeluaran minyak-minyak tersebut merupakan proses yang terjadi secara alami oleh kulit yang menandakan bahwa kulit berada dalam keadaan bahaya, maka kulit akan cepat menetralisir dirinya secara mandiri. Dan kalian harus tahu jika minyak-minyak ini diproduksi secara berlebihan oleh wajah kita, maka akan memicu terjadinya masalah-masalah lain seperti timbulnya komedo, beruntusan, serta breakout. Maka dari itu penting juga bagi kalian untuk mengetahui tanda-tanda dari munculnya breakout ini. Kalau berdasarkan tempat, jerawat breakout itu akan muncul pada daerah-daerah wajah yang memang tidak biasanya menjadi tempat timbulnya jerawat. Jadi kebalikan sama si purging tadi ya. Aku kasih contoh pada wajahku yang ini. Dalam kasusku ini, jerawat-jerawat yang timbul pada wajahku itu tiba-tiba munculnya banyak. Yang awalnya aku kira itu proses purging, tapi ternyata aku salah. Itu adalah proses breakout. Bisa kalian lihat di sini bahwa pada awalnya jerawat yang biasanya muncul pada wajahku itu hanya berada pada daerah pipi aja. Namun yang terjadi adalah jerawat-jerawat yang muncul pada wajahku itu berada di dahi, di dagu, bahkan sampai di bagian pelipis dan lain sebagainya. Namun saat itu aku tetap menggunakannya dan berusaha masih berpikir positif bahwa jerawat-jerawat itu akan segera hilang. Namun ternyata aku salah. Kita masuk ke tanda kedua, yakni dinilai dari bentuknya. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa kalau jerawat purging itu bentuknya kan kecil-kecil kan, sedangkan jerawat breakout ini
bentuknya itu besar-besar guys. Nah seperti itu juga yang aku alami sebelumnya. Kalian bisa lihat kan jerawat-jerawat yang muncul, yang awalnya itu cuma kecil-kecil doang, tiba-tiba lama-kelamaan malah membesar dan menjadi banyak. Pada saat itu tuh aku mulai sadar perlahan-lahan bahwa aduh kayaknya aku bukan perjing deh. Tapi aku masih berpikir positif bahwa jerawat ini tuh akan hilang seminggu lagi atau 2 minggu lagi. Dan ternyata aku salah guys, karena tanda yang ketiga yang harus kita perhatikan juga waktu hilangnya jerawat tersebut. Kalau jerawat akibat dari proses purging itu akan hilang dalam rentang waktu seminggu hingga 2 minggu. Nah sedangkan jerawat breakout itu waktu hilangnya bakalan lama guys, bisa lebih dari 2 minggu hingga sebulan lebih tuh jerawat enteng-enteng aja di wajah kita, lama banget sembuhnya. Terus jerawat breakout ini akan terus-terusan muncul di wajah kita sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan kalian juga harus waspada nih ketika jerawat-jerawat yang muncul itu sampai menyebabkan radang atau menimbulkan nanah pada wajah kalian, karena itu memang benar-benar terjadi penolakan dari kulit wajah kalian guys. Maka dari itu kalian udah tahu kan perbedaannya nih, kalian nilai sendiri deh ke wajah kalian, apakah setelah menggunakan produk skincare ini jerawat-jerawat yang muncul pada kulit wajah kalian itu termasuk jerawat dari proses purging atau jerawat karena terjadi proses breakout. Kalau misalnya masih bingung juga, tulis di kolom komentar, insya Allah aku bakalan balasin. Nah selanjutnya nih, kalian tentu tidak inginkan wajah kalian timbul masalah seperti terjadi purging atau breakout ini. Maka dari itu kalian harus tahu bagaimana cara mencegahnya. Untuk kalian yang sudah mengalami masalah purging sekarang, kalian gak usah terlalu khawatir, karena proses purging pada wajah kalian akan membaik dengan sendirinya. Nah satu hal nih yang harus kalian lakukan agar tidak memperparah jerawat purging yang sedang terjadi pada wajah kalian. Satu hal ini tuh yang sering banget aku bilang ke kalian, bahwa jika kalian mengalami masalah-masalah pada wajah kalian saat awal pemakaian produk skincare, kalian itu harus membatasi intensitas penggunaan produk skincare tersebut. Jadi misalnya jika kalian menggunakan produk skincare tersebut setiap hari, jika timbul jerawat pada wajah kalian, kalian itu langsung kurangi penggunaannya, jangan jadi setiap hari lagi, namun 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Karena namanya juga kulit sedang beradaptasi dengan produk skincare, mungkin timbulnya jerawat pada wajah kalian itu karena kulit tiba-tiba kaget gitu dengan adanya bahan-bahan aktif yang terdapat pada produk skincare tersebut. Maka dari itu dengan mengurangi intensitas pemakaiannya, proses adaptasi kulit ini berlangsung dengan baik gitu. Oke, selanjutnya bagi kalian yang sudah mengalami masalah breakout, dimana tanda-tandanya udah aku jelasin tadi. Jadi kalau misalnya kalian mengalami masalah tersebut, aku saranin kalian untuk segera menghentikan penggunaan produk skincare yang sedang kalian gunakan itu, karena udah jelas kalian itu nggak cocok dengan produk skincare itu guys. Dan untuk selanjutnya, kalau kalian ingin menggunakan produk-produk skincare lain, sebelum kalian mencoba untuk menggunakan produk skincare yang lain, kalian harus menetralisir dulu tuh wajah kalian selama 2 minggu hingga 1 bulan. Biarkan wajah kalian itu normal kembali, racun-racun itu hilang dulu. Jadi kalian perbanyak dengan minum air putih dan juga jangan stres, serta perbaiki pola tidur sehingga wajah kalian dan juga kesehatan kulit kalian akan membaik dari waktu ke waktu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu penjelasan dalam video ini. Semoga penjelasan yang aku berikan ini bisa bermanfaat ya bagi kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like di bawah ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Komen di bawah jika kalian merasa ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya agar kalian dapat notifikasi saat aku mengupload video-video menarik setiap minggunya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.